Soal tadi kan sempat menyinggung soal ondel-ondel yang sudah mulai yang ngamen di jalanan. Tapi menurut Bang Rano sendiri itu hal yang wajar atau memang hilangnya budaya Jakarta? Buat saya itu bukan satu kewajaran ya. Walaupun minta maaf saya belum menginvestigasi apakah ondel-ondel itu maaf yang memang dimainkan oleh kultur Betawi. Nah, apakah ini hanya sebagian kayak apa sih? Apa ya namanya, kayak boneka di jalan, tapi kok belakangan banyak gitu ondel-ondel yang terpaksa ngamen. Itu kan indikasi bahwa itu sebetulnya Sidul tuh ada di situ bicara tentang itu, walaupun dia tidak bicara detail tentang itu. Dulu masih ada masih ada Pak Bendot, masih ada Pak Tile. Ini kan regenerasi ini kan terjadi sebetulnya. Itu bagian kegelisahan saya. Oh. Nah, harusnya tidak seperti itu. Harusnya mereka harus ada tempat. Walaupun ada tempat, situ babakan diberikan tempat. Cuman situ babakan itu kan ramenya hanya pada weekend saja. Sementara kan hidupnya harus tiap hari makan. Atau mungkin ulang tahun Jakarta yang setiap tahun. Kadang-kadang kurang tukang kerak telur saja mau jualan di Jakarta Fair, pahalnya luar biasa untuk sewa lapangan, lapak. Itu kan satu realita gitu. Nah, kadang-kadang situ bicara soal begitu. Oke, Bang, tapi di balik itu gerakannya seperti budaya yang ondel-ondel yang budaya Jakarta atau memang hanya boneka yang jalan. Tapi menurut Bang Rano sendiri itu dengan ondel-ondel ngamen luntur nggak sih budaya Tidak Jakarta? di situ tempatnya. Ondel-ondel itu punya sejarah gitu sebetulnya. Dia punya sejarah, ya, artinya tidak di situ tempatnya. Dia apa ya? Dia malah tempatnya mulia, kawinan, biasa untuk sebelum apa namanya palang pintu segala macam. Kalau ini kan tidak gitu. Saya begini ya gitu. Saya juga baru belakangan agak enggak setelah saya lihat kok banyak sekali. Dia jalan dengan radio kampung gitu kan, keliling gitu kan ya. Semakin menyedihkan bagi saya loh. Saya nggak tahu yang lain. Nah, saya peka kayak begitu. Tapi Bang Rano sendiri diganggu nggak sih dengan ondel-ondel yang ngamen di jalan-jalan itu? Saya terganggu tidak, tapi saya berpikir tentang ini bagaimana nih. Ya, saya bukan bicara dari sudut politik ya. Tapi ini pelestarian kebudayaan Betawi seperti apa nih kalau begini? Mungkin nggak bisa disalahin juga, saya saja yang merasa terganggu. Karena saya melihat tempatnya tidak di situ. Nah, harusnya kan ini bicara soal budaya pasti bicara soal pemerintahan juga. Harusnya seperti apa sih? Iya, kan ada lembaga kebudayaan Betawi. Ya, harusnya ini dipikirkan juga. Saya yakin mereka berpikir, tapi mungkin karena terlalu luas sehingga nggak tahu fokusnya mau kemana. Cuman kebetulan saja saya agak terganggu melihat itu. Terganggu, saya berpikir ini mesti bagaimana nih supaya nggak begitu. Saya juga paham bahwa mereka juga itu. Gimana? Ini masalahnya kan kepekaan, Mas. Ini kepekaan. Saya yakin juga instansi pemerintah juga punya kepekaan. Cuman kalau ngelihat realiti seperti ini berarti ada sesuatu yang memang belum semuanya tercover gitu. Yakin DKI anggaran untuk pelestarian budaya besar, hibahnya juga bagus. Nah, cuman sekarang kita saya tidak a priori, memang harus ada revitalisasi. Tim misalnya kan, Taman Ismail Marzuki direvitalisasi, tapi begitu saat akan dibuat hotel, seniman pada bertanya, apa hotel? Kita nggak perlu hotel, karena dengan hotel mahal semua. Misalnya seperti, tapi harus revitalisasi. Tim dari tahun berapa yang kekeran bulannya udah kalah sama yang di luar. Oke? Bang, berarti Bang. Yuk, handphone depan gantian yuk. Handphone depan yuk, gantian yuk. Bang Iwan, tengah yuk, Bang Iwan, Bang Rano. Oke.